banget ya promonya. Liburan minggu depan kita ke mall besar aja yuk. Sekalian belanja. Soalnya ibu ada lihat nih, banyak banget promo-promonya. Bu, boleh nggak liburan kali ini kita ke taman kota aja, piknik gitu, nggak repot, kita bisa ngobrol satu sama lain. Ah, ngapain ke taman? Udah panas, ribet. Mending ke mall aja, nyaman. Ya sih, tapi di taman kita bisa ngobrol, nggak harus belanja. Nah ya, dari dulu ibu yang selalu ngatur liburan dan semuanya baik-baik aja tuh. Bentar, kita dengerin dulu pendapat Naya. Ibu juga capek mikirin semuanya. Kalau harus kompromi terus, siapa yang tanggung jawab? Justru karena ibu capek, kita cari yang nggak merepotkan. Piknik itu santai, hemat, kita bisa ngomong satu sama lain. Kita timbang baik buruknya. Naya, jelaskan rencananya secara detail. Aku cuma pengen pendapat aku didengar. Emang salah? Nada bicaramu itu loh, kayak melawan. Aku nggak melawan, Bu. Aku cuma ngasih pendapat aku aja. Kamu itu masih anak-anak, jangan sok ngerti yang namanya keputusan keluarga. Bu, jangan langsung dipotong. Anak juga punya hak bicara. Hah? Anak itu tugasnya nurut. Menurut itu penting. Tapi kalau misalnya pendapat aku nggak pernah didengar, gimana aku mau belajar tanggung jawab? Ibu cuma takut kalau keputusanmu itu nanti malah bikin repot. Kalau kita ajak Naya bicara sejak awal, urusan itu bisa lebih matang. Kita bisa atur supaya nggak repot. Ibu itu udah kerja, udah capek ngurus rumah. Kaliannya malah banyak mau. Justru karena itu, Bu, aku pengen liburan yang sederhana. Yang penting kita bisa bareng-bareng. Kamu kira hemat itu solusi segalanya? Hemat bukan berarti pelit, Bu. Kita bisa bawa bekal, main permainan, dan tetap seru. Cukup. Kita bukan cari siapa yang salah, tapi kita cari jalan tengah. Kalau ibu harus selalu kompromi, ibu takut kehilangan kontrol. Ibu juga takut keluarga kita malah jadi berantakan. Kontrol bukan cinta, Bu. Kalau ibu percaya, kamu juga akan belajar tanggung jawab. Mari kita buat aturan sederhana untuk liburan kali ini. Gimana? Setuju? Kalau semua minta hak, siapa yang ingat kewajiban? Demokrasi itu malah buat anak jadi kurang ajar. Bu, demokrasi bukan bebas enaknya. Aku juga tetap sekolah, bantu, nurut, tapi hak aku jangan dihapus. Demokrasi itu bukan melawan orang tua. Itu soal belajar mendengar. Ibu cuma takut kalau didengar, nanti semuanya malah jadi semaunya sendiri. Kalau ibu kasih kami ruang bicara, kami akan tahu batasan. Itu bukan semuanya anak, itu belajar kita tanggung jawab. Kita bisa buat kesepakatan keluarga. Hak dan kewajiban ditulis, lalu kita sepakati bersama. Aku cuma pengen dianggap. Kalau dari kecil aku nggak didengar, gimana aku bisa percaya diri? Ibu pikir melindungi itu dengan cara mengatur. Kalau demokrasi gagal di rumah, anak-anak akan bingung hidup di masyarakat. Ibu takut kehilangan wibawa kalau ibu berubah. Ibu, wibawa itu bukan soal menang. Wibawa juga bisa tentang mengakui kesalahan dan belajar. Kita semua belajar, tidak ada yang sempurna. Yang penting kita mau mencoba. Mungkin ibu memang terlalu memaksakan kehendak. Ibu pikir itu yang terbaik. Aku tahu ibu pengen yang terbaik, tapi aku pengen dilibatkan. Gimana kalau kita gabungkan ke taman kota, tapi ada kegiatan yang ibu lebih suka? Boleh kita piknik, tapi tetap ibu ya yang ngatur makanannya. Deal, Bu. Kita juga buat aturan sederhana. Semua orang wajib punya satu suara. Keputusan akan diambil setelah musyawarah. Baik, kalau gitu kita coba cara ini. Ibu mau belajar mendengar. Demokrasi dimulai dari rumah, dari hal-hal kecil sekalipun. Ibu belajar hari ini. Mendengar bukan berarti kehilangan wibawa. Dan anak akan bertanggung jawab kalau dipercaya. Kalau di rumah kita saling menghargai, di luar pun kita siap.